Anies Baswedan ini seolah-olah menghalalkan segala cara untuk mencari dukungan. Mendukung fanatik dari Pak Yohanes Anies Baswedan ini selama ini adalah kelompok-kelompok yang ingin mengucapkan selamat Natal. Padahal dia sudah diberi nama Yohanes. Yohanes Anies takut mengucapkan selamat Natal ya. Anies dalam rangka untuk memenangkan Anies sebagai gubernur Jakarta. Itu gerakan politik. Bualan Anies, tidak becusan Anies dan tim dalam bekerja. Hal ini penting untuk disampaikan agar kebohongan, kegagalan dalam bekerja, dan manipulasi ini tidak di-upscale ke level nasional. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja. Iya. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Dengan kemajuan teknologi yang kita miliki. Iya. Saya pikir hancur nih negeri ini. Benar. Buzzer rupiah dan Cebi ini memang dungu, bahkan sangat dungu. Pemilu memang belum dimulai, yes. Belum ada calon-calonnya yang untuk berkompetisi, yes. Kenapa ketika Anies berkunjung kemana-mana dikatakan itu curi star? Wong pertandingannya belum dimulai kok. Dan Anies belum menjadi peserta. Lalu kenapa dianggap curi star? Lo belum peserta, belum jadi peserta. Kalau Anies jalan kemana-mana didukung oleh Surya Paloh atau teman-temannya, ya, is okay, nggak ada masalah. Anda pun, kalau Anda bukan pejabat, ya, Anda punya uang atau didukung keuangan Anda oleh teman-teman Anda keliling menyapa masyarakat dan lain sebagainya, nggak ada masalah, nggak ada salahnya. Anies belum jadi calon. Jadi kalau Anies mau kemanapun dengan biaya sendiri atau biaya didukung oleh Surya, nggak ada masalah. Yang membuat otakmu dungu itu karena kamu ya cemburu, kamu curiga, ya, otakmu tuh negatif. Itu loh. Anies bukan pejabat, dia bebas kemanapun, bebas bertemu dengan siapapun. Tidak ada jabatan yang disandangnya. Yang membuat otakmu dungu itu, ya, karena kepentinganmu. Santai aja bro, santai. Ya, itu loh. Kalau pejabat menggunakan fasilitas jabatannya, menggunakan fasilitas negara, is okay, permasalahkan, silakan. Atau dia sudah menjadi calon, lalu dia sebelum kompetisi dia sudah melakukan kemana-mana, ya, kampanye kemana-mana, baru Anda permasalahkan. Anies belum jadi calon dan belum tentu jadi calon. Betul, realitanya seperti itu. Jadi kalau sekarang dia keliling kemana-mana, bebas, ya, ya, coba bro, otaknya dibersihin sedikit, ya. Kalau ada yang kotor-kotor tuh dikeluarin, ya, biar bening pikiranmu, bersih. Butuhkan energi positif untuk membangun negeri ini. Katakanlah Kewajiban kita bersama untuklah selalulah memposisikan kita bukan menjadi faktor pemberat, ya, sekali lagi bukan faktor pemberat bagi kehidupan kebangsaan ini. Iya. Ya, kalau para elitnya sendiri sudah menempatkan posisinya jadi faktor pemberat, sayang Republik ini. Iya. Dia rugi mempunyai elit yang seperti itu, ya nggak? Iya. Bang Surya Paloh, saya kaitkan dengan Fameo yang menyebut tak ada lawan atau musuh yang abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan. Apakah itu berarti yang tadinya katakan Pak Anies bukan dari perahu Nasdem tahun 2017-2018 dan ini dilirik? Apakah makna tadi itu mau diwujudkan Nasdem atau Nasdem berpikir tadi supaya Nasdem bukan bagian dari pemberat? Saya pikir semestinya demikian. Karena begini,
Memang ketika kita menjudgment seseorang, kemudian seluruhnya dalam perspektif yang pandangan yang negatif, pertanyaan berikutnya, siapa kita? Diri kita. Ketika orang lain juga mempunyai judgment yang sama terhadap diri kita. Kita saling melukain. Saya selalu menganjurkan, past is past. Masa belakang adalah masa lalu. Tantangan kita sekarang untuk ke depan. Orientasi kita membangun proyeksi ke depan bangsa ini. Pikiran-pikiran yang selalu mengajak dan membangun optimisme. Membangun harapan, bukan skeptisme. Nah, bagaimana kita menghadirkan semangat optimisme ketika yang ada hanya propaganda yang negatif, insinuatif. Bangsa ini sudah lelah dengan hal-hal seperti itu. Semua terlalu mudah untuk menyalahkan diri orang lain, tapi kita selalu melihat di mana saja amat jarang orang yang berani menyalahkan dirinya. Mudah menghakimi orang lain. Menghakimi. Ini satu kondisi yang tidak sehat. Jadi kita harus kembalikan untuk mengingatkan pada semua pihak, semua kita. Ya, orang Manado bilang orang semua bersaudara. Ya kan? Semangat persatuan, semangat kebangsaan ini. Apa besar anugerah yang harusnya kita syukurin sebagai satu bangsa ini. Tetapi kalau kita tidak menyadari itu, kita terprovok dan memprovokasi diri kita sendiri. Percayalah, alam akan marah pada kita. Kita hanya membangun satu mentalitas yang lebih menjedikan, lebih miskin, lebih kering ketika kita hidup sebagai bangsa yang terjajah. Untuk apa kemerdekaan ini? Untuk apa perjuangan daripada para pejuang bangsa ini? Untuk apa pengorbanan mereka semuanya? Untuk apa komitmen kebangsaan kita yang Pancasila di sini? Ini harus kita syukurin benar. Nah, kita memerlukan konsistensi yang harus dimulai oleh para elit bangsa ini. Dan konsistensi itu harus berwujud dengan sikap keteladanan. Perilaku yang konsisten, ucapan dan perbuatan. Dan ini yang kita butuhkan. Ini kalau hanya kita bisa memperalat buzzer aja. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnai oleh perilaku para buzzer. Dengan kemajuan teknologi yang kita miliki. Saya pikir hancur nih negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita. Yang kita lihat sekarang dalam keseharian kita. Saya pikir ini yang harus segera kita akhirin. Ini hanya bikin negeri ini untuk kita hadapin dengan pesimisme satu sama lain. Itu harapan saya.